Selamat siang ya. Terima kasih buat Anda yang sudah order. Jangan lupa kalau mau ke workshop bikin janji dulu ya. Karena kalau nanti saya nggak di tempat, nanti Anda sia-sia ke sini ya. Habis waktu, habis bensin. Jadi kalau mau datang silakan WhatsApp 089826938838 ya. Kalau sudah yakin mau datang, silakan WhatsApp, akan saya tungguin. Yang penting saya jangan di PHP ya, seperti itu. Nanti kalau nggak WhatsApp nggak ketemu, nanti kan kecewa ya. Oke, ini hari Minggu saya baru selesai masang Nissan Livina dengan Kri XHP ya, tidak sempat kita review. Tadi pagi saya membuat satu buah LED custom ya, custom chipnya XHP 70, drivernya custom. Ini masih belum selesai ya, masih belum naik. Jadi berharap kalau yang sistem custom begini sabar ya, menunggu karena ini perlu proses produksi ya. Chipnya lihat kita ganti ya, kita upgrade segala macam. Jadi ini adalah untuk custom gitu ya, sesuai selera karena ini menjadi full watt. Ada orang yang jualan bilang lebih terang dari XHP 70 LED dia. Nah, kalau sudah custom begini kita berani diadu ya. Lebih terang dari LED manapun lah kalau XHP 70 ya. Tadi selesai masang XHP 50 30 watt buat Nissan Livina. Nah, ini barang yang dikirim, yang mau dikirim ya. Automac DC ya, H4, Automac DC H11 ya, H8 H11. Jadi untuk headlamp, ini untuk fog lamp. Headlamp, fog lamp H4 DC 2 warna. Buat yang takut musim hujan, musim banjir, musim kabut, ya beli inilah ya. Satu lagi juga ini diorder melalui Bukalapak ya, P730H1. Dia pakai untuk di proyektor MH1. Sebelumnya dia sudah pakai LED, katanya LED-nya parah, nggak kelihatan apa-apa, redup ya. Inilah lebih oke. Ini 26 watt 2600 lux ya. Sebelum kirim kita akan review satu persatu ya, seperti biasa kita review. Automax DC ya, DC artinya dual color, ada garansi 6 bulan ya. Jangan lupa kalau masang itu ya, tolong diperhatikan ya. Video saya ini bukannya saya tukang jual obat yang ngoceh-ngoceh terus, bukan ya. Tapi Anda perhatikan, jadi tahu gitu ya. Jadi jangan sampai salah pasang. Ini keras banget bro, bukan keras sih. Tangan kalah, takut sobek ya. Lebih baik megang pakai lap atau pakai kain ya. Lebih safety ya. Tangan itu aset ya. Anda tangan keklopek dikit nggak bisa kerja bro. Ya, jangan lupa masang ininya dulu. Masang ininya dulu, udah dipasang ininya dulu, pasang karet. Pasang ininya dulu, klipin, pasang karet baru bohlam ya. Jadi kipas itu di belakang karet ya. Kipas di belakang karet, karet itu di tengah. Kipas tidak boleh di dalam karet, merugikan Anda. Satu, yang dirugikan apa? LED-nya cepat panas. Kedua, dia sistem kipasnya itu tiup ke dalam. Jadi debu di ruangan mesin Anda ditiup ke dalam headlamp Anda, itu salah ya. Makanya kipas harus di belakang karet ya. Saya ngomong apa namanya? Kipas harus di belakang karet. Ingat ya, saya ulang, pasang dulu ininya. Habis pasang ininya, pasang klipnya. Habis pasang klipnya, Anda pasang karet. Habis pasang karet baru pasang bohlam. Setting arah jam 11, jam 12, dorong maju ya. Perhatikan kata-kata saya. Jadi saya bukan tukang jual obat yang asal banyak ngoceh-ngoceh terus gitu ya. Tapi ngocehnya saya itu sebenarnya supaya Anda paham cara pasangnya. Kenapa diulang-ulang terus gitu ya. Ya 19 watt, hampir 20 lah. Anda lihat di wattmeter saya, ini maksimalnya 1900 lux. Masih banyak yang bertanya bagaimana cara mengubah warnanya, apakah perlu pakai remote. Kemarin ada yang nanya, Pak, kok nggak dapat remote-nya, bagaimana cara mengubah warnanya. Buset dah, saya dibikin video selama ini tidak pernah ngomong ada remote. Jadi kalau Anda mau berubah warna, matikan, kan Anda nyalakan switch lampunya, Anda matikan, nyalakan lagi ya. Matikan, nyalakan, dia akan berubah modenya. Jadi bukan pakai remote, nggak ada remote pakai remote TV juga nggak ada, nggak bakal bisa berubah. Tapi
dari switch lampu. Makanya Anda tinggal colok saja, matikan, nyalakan, matikan, nyalakan, matikan, nyalakan, dia akan berubah modenya ya. Putih, kuning, putih, kuning, putih, kuning, seperti itu ya. Jangan lupa ini yang bisa berubah warna adalah low beam. Ini low beam nih, lampu dekat, low beam ya. Lampu dekat. Nah, kalau lampu jauhnya apa? Akan warna putih terus ya. Nah, ini bermasalah nih. Ya, bermasalah. Ini di common positif dia tidak bisa high beam. Di common positif tidak bisa high beam. Nah, common negatif bisa high beam. Ini nggak bisa nih. Nggak bisa kita jual nih. Ada masalah ini. Ya, LED itu harus bisa common positif, common negatif, karena kita tidak tahu dia dipasangnya buat mobil apa gitu ya. Misalnya kita tidak tahu, jadi harus bisa common positif, common negatif ya. Harus bisa common positif, common negatif, kecuali custom seperti yang tadi itu custom. Kita mencoba konfirmasi untuk mobil apa. Oh, untuk mobil Kijang Innova common positif, kita harus bikin common positif, tidak boleh dibikin common negatif. Kenapa? Jebol drivernya ya. Tetapi kalau LED universal begini, H4 terutama harus bisa common positif, common negatif, dibulak-balik. Karena mobil Jepang lahir di Indonesia itu ada yang common positif, ada yang common negatif. Expander contohnya common negatif. Mitsubishi, Toyota itu kebanyakan common positif. Honda pun Jepang ngikutin Toyota itu ya. Jadi dibalik-balik harus boleh, harus bisa. Kalau nggak bisa berarti nggak beres gitu ya. Jadi kita ini kembalikan ke distributor ya. Kecuali memang ada orang beli yang confirm untuk common negatif gitu. Nah, kita bisa kasih ini, tapi kita lebih baik universal karena kan dia mau ganti mobil, dia mau ganti pasang di motor, terserah, ini bisa gitu ya. Sebentar saya akan ambilkan yang baru. Nah, ini udah kita ambilkan yang baru ya. Jadi yang lama kita balikan ke distributor. Jadi saya nggak jual ya. Makanya tujuan dari mereview itu seperti begini. Jadi kita cek. Nah, sekalian kita videokan. Kenapa? Supaya ada buktinya bahwa kita sudah ngecek ya. Bahwa barangnya juga baru, bukan barang bekas, bukan barang refurbish gitu ya. Karena namanya ya kita nggak bisa ngomong juga jelek distributor, nggak bisa ya. Karena dia juga, semua dagang itu mau untung lah ya. Distributor juga mau untung, nggak mau rugi. Tapi kita istilahnya masih berpihak di customer gitu ya. Kalau barangnya baru ya baru, bukan barang bekas gitu ya. Karena ya namanya distributor nakal, barang bekas, barang refurbish ya seperti handphone lah ya. Kita juga nggak bisa ngomong. Nah, ini berfungsi dengan baik common negatifnya. Satu common positifnya kita coba. Nah, ini berfungsi dengan baik bro ya. Kenapa bisa seperti itu bermasalah? Karena dia di dalam ada bridge, diodenya ada 4 atau 8 ya, bulak-balik double layer. Ya itu buat bulak-balik common positif, common negatif. Sebenarnya rangkaian begitu merugikan ya buat ngedrop. Jadi terbaca di wattmeter, wattnya besar jadinya. Tapi looksnya nggak keluar. Jadi setrumnya dimakan oleh bridge itu kalau menurut saya ya. Jadi kalau LED yang punya fungsi CAN bus, ada fungsi bridge begitu, jadi bisa non polarity, sebenarnya merugikan. Kenapa? Karena ada rangkaian ya, pasti makan daya. Nah, makan daya itu terbaca oleh wattmeter, tapi tidak terbaca oleh luxmeter. Jadi wattnya besar, luxnya kecil. Makanya saya paling males kalau untuk mobil-mobil yang nggak perlu CAN bus, yang kita nggak perlu order yang ada CAN bus gitu ya. Kenapa? Merugikan Anda. Wattnya di wattnya terasa besar, kemakan besar wattnya, tapi luxnya sama aja karena ada rangkaian CAN busnya itu. Apalagi yang namanya CAN bus itu pasti dipatok 55 halogen misalnya gitu ya. Sedangkan LED-nya cuma 40, dia harus 55, 15 watt itu dimakan oleh CAN bus itu ya. Jadi rugi kalau menurut saya. Jadi kalau mobil Anda cuma Toyota Avanza, cuma Kijang Innova, cuma Mitsubishi Expander atau Mobilio atau R3, nggak perlu ada CAN busan lah. Mobil begituan paling enak tinggal colok plek nyala. Kecuali mobil Anda mobil Eropa, Chevrolet, kadang-kadang mobil Kia juga yang ke Hyundai juga yang ke Eropaan itu suka ada indikator ini indikator itu. Jadi kalau bola mati sebenarnya sih tujuannya bagus bro, cuman
yang begituan sulit untuk dimodifikasi, sulit untuk diutak-atik gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak sensor ya. Kalau kita mah enakan mah ya mobil Jepang aja lah, nggak usah pakai sensor-sensor gitu ya. Ya, oke, good nih, bagus. Kita mah enakan mobil Jepang sebenarnya, nggak usah pakai sensor-sensor. Kalau mobil customer kadang ada Chevrolet truck, Chevrolet apa yang asli masih Eropa itu, aduh ribet bro. Kadang-kadang kalau ada indikator nyala di dashboard kita kasih CAN bus ini itu, CAN busnya kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak mau, ya ribet. Ya mobil Jepang lah is the best, nggak pakai sensor-sensoran. Contohnya Avanza, nggak ada istilah rusak sensor-sensor itu ya. Kayak ada sensor airbag lah, sensor ini, waduh pusing kalau udah rusak ya. Kalau kalau nggak rusak sebenarnya sih bagus untuk safety kita ya. Contohnya buktinya sensor seatbelt aja banyak orang cabut ya, kalau nggak bunyi tang ting tong tang ting tong tang ting tong tang ting tong, berisik kalau nggak pakai sabuk ya, cabut banyak kan. Sebenarnya itu teknologi ya, cuman teknologi itu kadang-kadang orang Indonesia nggak bisa terima. Saya pernah loh dapat customer Avanza, bapak-bapak ya 20 watt 19 ya. Pemasangan tinggal PNP bro, ini ya bisa dibuka ini ya. Ini ada baut bisa dibuka. Devalutnya adalah kuning di bawah chipnya, putih di atas. Jadi sinar kuning akan lebih jauh, itu yang kita perlukan. Putih sebenarnya hanya sebagai membantu, sekalian membantu headlamp di jarak dekat di depan bumper 2-3 meter ya. Tapi kalau Anda mau sebaliknya gampang bro, ini tinggal buka, diputar, dibalik 180 derajat, selesai gitu ya. Jadi chip kuning devalutnya di bawah, putih di atas. Kuning akan sinar lebih tinggi, itu aja ya devalut. Dan ini udah kita sealant juga. Karet ini tebal bro ya, nggak usah takut masuk air atau nggak ngepres. Banyak yang jualan LED begini yang aduh ininya tipis, kenapa nggak bisa ngepres, goyal-goyal, ecok gitulah ya. Build quality sangat bagus, harga murah 680.000 untuk tipe H11, H16, H8, H9 ya, buat fog lamp. Kalau yang tadi H4 itu 780, jadi selisih 100.000 nih antara ini ya. Saya juga sudah pastikan bahwa ini barangnya baru, bukan barang bekas, bukan barang refurbish, bukan barang rusak ya. Kalau rusak atau nggak sesuai menurut saya ya kita nggak lulus quality control, ya kita nggak kirimkan ya. Ya wattnya sesuai ya, jangan lupa bisa disetel. Tapi kalau buat Anda yang nggak ngerti, jangan kepo-kepo gitu ya, maksudnya jangan pengen tahu gimana-gimana, nanti sendiri ngoprek-ngoprek nggak bisa kembali lagi dengan sempurna, komplain gitu ya. Saya sudah settingkan yang udah terbaik, Anda tinggal pasang gitu aja ya. Kalau masih nggak ngerti pasangnya, silakan WhatsApp 0898 269 3838, gratis ya, gratis. Kita pandu pasangnya sampai Anda bisa gitu ya. Jadi ini diorder untuk satu orang, terima kasih, percaya dengan saya langsung transfer. Ada orang yang masih ragu dengan saya, nggak masalah mau melalui Bukalapak, it's okay, no problem. Jadi buat Anda yang mau melalui online shop, mau melalui COD ya terserah, yang penting konfirmasi dulu kalau mau order gitu ya, kalau apalagi COD. Nah ini H1 ya, ini buat proyektor MH1 sangat bagus ya. Ininya pipih bro ya. Kalau Anda H1 itu di kri nggak bisa, kenapa? Karena gendut, nggak bisa masuk di lubang karena H1 itu tipis ya. Saya sudah pernah cek outputnya ini, jadi fokusnya bagus, ketinggian ini pas 26 watt 2600 lux ya. Memang ada drivernya nih, agak ribet nyimpennya ya. Saya lagi nyari yang sebenarnya yang nggak pakai driver, jadi bener-bener PNP ya. 2600 lux 26. Oh ini terbaca 28 wattnya, 27,6 ya, gede sekali nih ya. Biasanya memang single dim itu lebih gede ya wattnya dibandingkan yang bisa high low. Pemasangan jangan lupa ya, ini dibuka dulu nih, ini bisa dibuka bro, hati-hati ya, ini bisa dibuka. Yang penting Anda di MH1 itu harus sesuaikan knock ini nih, knock ini dengan knock ini, dan garis ininya nih, pasangnya begini atau begini. Jangan lupa, jangan dipaksa kalau nggak masuk ya. Perlakukanlah dengan hati-hati karena lubangnya itu sempit ya,
chip ini hati-hati kecongkel ya, segala macam. Jadi lubangnya sempit, hati-hati, jangan main disodok, jangan main dipaksa ya. Saya ngomong apa adanya karena nanti kalau chipnya terkelupas dianggap kalian modifikasi gitu ya. Jadi masuknya pelan-pelan bro ya, pelan-pelan, jangan main nyodok ya. Perlakukanlah anunya dengan pelan-pelan, oke? Karena lubangnya kecil ya. Jangan lupa masangnya begini atau begini, yang pasti Anda harus nyopot dulu ininya ya. Nah, copot dulu ininya bro, copot dulu ininya, jangan lupa ya. Ininya pasangin, terus diklip dulu, baru bolamnya masuk. Nah, masuknya ini pelan-pelan, jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Dan Anda juga bisa setting maju mundurnya ya. MH1 bisa setting maju mundur ya, bola MH1 ini ya. Jadi ini kan dipasang nih. Anda mau pasang segini boleh. Anda mau tarik mundur lagi juga boleh, mentok. Ya, mentok ya. Hati-hati pokoknya, perlakukanlah dengan lemah lembut ya. Nyala ya. 2600 lux nih. Udah ada reviewnya sebelumnya, Anda bisa cek ya. Ada garansi 1 tahun tipe Pro 7. Harganya murah lagi bro, 980. 1 juta masih kembali 20.000 ya. 1 juta kembali 20.000. Jadi harganya masih di bawah 1 juta ya. Nah, kalau Anda mau beli tipe Kri tapi H1 nggak ada, H4 harganya 1 jutaan. Jadi 1 juta lebih sedikit ya. Oke, saya kirimkan hari ini ya. Buat Anda yang sudah order terima kasih, yang belum order masih di PHP-in, masih banyak bro. Hari ini mestinya ordernya banyak nih. Cuman yang sudah deal sampai jam 1 siang ini masih 2-3 orang ya. Saya sudah masangin satu, saya sudah customin satu, sudah di DP. Oke lah, kita akan kirimkan hari ini ya. Kalau Anda mau dikirim hari Minggu juga, pilih si cepat atau JNT ya, karena si cepat atau JNT hari Minggu pun buka ya. Jangan pilih Tiki, jangan pilih JNE, jangan pilih kantor pos. Grab juga is oke, kita langsung bisa kirim. JNT secepat lah untuk Anda yang di luar kota ya. Oke, kita akan kirimkan langsung hari ini. Karena barangnya ready stock, kita akan kirimkan hari ini. Jadi saya bukan dropship, saya bukannya pedagang yang nggak punya barang gitu ya. Saya kirim langsung hari ini pokoknya ya. Terima kasih.